Kemajuan yang paling signifikan di Rubadubi yang pertama yaitu sudah banyak sekali adik-adik yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP dan SLTA dibandingkan dengan sebelum adanya Rubadubi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kampung Dungus Biuk adalah desa yang berada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Orang tua dulu berkata bahwa dungus memiliki arti yaitu hutan dan biuk adalah orang yang menempati hutan tersebut. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia, tapi biasa dipanggil Teh Dede. Saya lahir di Bogor 15 Agustus tahun 95 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi pendidikan pengkajian Islam. Selain sibuk di bangku kuliah, saya juga aktif berkegiatan di masyarakat, salah satunya dengan mendirikan Rumah Baca Dungus Biuk atau yang dikenal dengan Rubadubi. Rubadubi adalah rumah baca yang Teh Dedeh dirikan sejak 15 Agustus tahun 2015 hingga sekarang. Rubadubi dibangun untuk membantu adik-adik kampung Dungus Biuk menunjang pendidikannya selain di sekolah. Ayo, siapa yang berani menantang? Ayo, karena langsung jadi pakai ekspresi. Melihat semakin banyaknya anak-anak dan jauhnya akses pendidikan dengan fasilitas yang baik, membuat seorang mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akhirnya memutuskan untuk membangun rumah baca bernama Rubadubi. Dari kegiatan ini akhirnya muncullah ide untuk mendirikan Rumah Baca Dungus Biuk, di mana Rumah Baca Dungus Biuk ini nanti bertujuan untuk memberikan adik-adik fasilitas buku-buku bacaan sehingga mereka bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mereka di luar kegiatan mereka di sekolah. Pada zaman dahulu di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat dan berpura-pura tidur. Dia melompat. Oh gumam, ayah dan ibu kami tidak akan memberiku. Saya berniat untuk kembali ke kampung halaman, mengabdi di sini, kemudian mengajarkan anak-anak banyak hal karena saya rasa anak-anak membutuhkan saya di sini. Selain di sekolah, hal yang bisa mensupport pendidikan mereka dan juga menambah wawasan serta pengetahuan mereka, salah satunya yaitu di Rubadubi. Sejauh-jauh burung terbang, maka suatu saat dia akan kembali ke rumah. Bak peribahasa, begitu juga yang dilakukan oleh Teh Dede. Sejauh-jauh menuntut ilmu, akhirnya kembali juga ke kampung halaman. Hal itu semata-mata dilakukan supaya adik-adik di Dungus Biuk bisa terus belajar lebih dan berkembang. Salah satunya dengan mengajarkan adik-adik budaya Indonesia yaitu angklung. Rubadubi sejak didirikan dari tahun 2013 sampai 2021 sudah banyak memberikan edukasi kepada anak-anak. Karena itu berat rasanya jika harus meninggalkan kampung halaman saya sendiri untuk mencari pekerjaan di ibu kota. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi di Rubadubi khususnya, yang pertama yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di Rubadubi. Selain itu juga support dari pemerintah untuk buku-buku dan fasilitas lainnya. Yang kedua yaitu kerjasama dari orang tua adik-adik binaan dengan relawan atau guru-guru di Rubadubi belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Karena masih ada sebagian orang tua yang kurang memperhatikan aktivitas anaknya di luar jam belajar Rubadubi. Kita sendiri di Desa Babakan pasti berbeda-beda dengan desa lain. Yang kami di sini untuk menjaga mutu pendidikan yang ada di wilayah desa kami,
Satu, kami adakan koordinasi dengan pihak guru-guru sekolahan masing-masing. Nah, kebijakan kami sendiri selaku desa, kami tetap melihat fasilitas sekolahan itu sendiri. Ya, contohnya dari segi apa kekurangannya atau kelemahannya, nanti dari pihak guru atau kepala sekolah masing-masing bisa mengajukan. Sekarang kan bisa dianggarkan dari anggaran desa juga. Kalau itu toh bisa untuk diperbantukan bagi sekolah yang membutuhkan. Untuk kebutuhan biaya seperti listrik, air, dan fasilitas belajar lainnya, awalnya saya dapatkan dari uang beasiswa bidik misi yang di jenjang S1 saya dapatkan. Jadi dari uang beasiswa tersebutlah saya membeli buku, kemudian membeli mainan untuk anak-anak, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Selain itu, kami juga mengikuti beberapa kegiatan perlombaan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan dari perlombaan-perlombaan tersebut, kami beberapa kali mendapatkan juara sehingga bisa membantu melengkapi kebutuhan dan juga fasilitas yang ada di Rubadubi ini. Tantangan terbesar saya yaitu jumlah anak terlalu banyak, namun jumlah pengajar yang tidak cukup sehingga saya tidak maksimal dalam memantau perkembangan anak di Rubadubi. Keterbatasan fasilitas sekolah yang ada di Kampung Dungus Biuk juga membuat Rubadubi harus selalu hadir untuk membersamai kegiatan anak-anak di Kampung Dungus Biuk. Rubadubi dibangun secara independen atau tanpa adanya keterlibatan pemerintah yang membangun Rubadubi. Jadi secara pribadi saya dan keluarga bersama-sama untuk membangun Rubadubi ini agar bisa membantu adik-adik belajar di luar jam sekolah. Terbatasnya fasilitas di sekolah dan jauhnya akses pendidikan dengan fasilitas yang baik membuat Teh Dede dan juga keluarganya terus termotivasi untuk menambah fasilitas yang ada di Rubadubi. Salah satunya adalah saung yang hari ini sedang digunakan adik-adik untuk menambah kreativitas mereka dengan cara melukis. Saya merasa punya tanggung jawab dan beban moral untuk memberikan dan untuk menularkan apa yang saya dapatkan di bangku kuliah. Terlebih karena saya dari pendidikan S1 hingga saat ini S2 dibiayai oleh pemerintah dengan beasiswa dari Kemendikbud. Karena itu saya merasa punya tanggung jawab untuk memberikan apa yang sudah saya dapatkan di bangku kuliah untuk masyarakat dan juga anak-anak di Dungus Biuk ini. Hal ini semata-mata dilakukan supaya adik-adik di Rubadubi bisa terus merasakan fasilitas yang lebih dari apa yang mereka dapatkan di sekolah. Kami sempat menonaktifkan kegiatan di Rubadubi 6 bulan lamanya. Setelah itu, karena di Dungus Biuk sendiri termasuk ke dalam zona hijau, karena tidak ada satupun warga yang terjangkit virus COVID-19, maka kegiatan Rubadubi kembali diaktifkan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak dan menggunakan masker saat mengikuti pembelajaran di Rubadubi. Adapun di masa awal tahun 2021, karena antusiasme belajar semakin tinggi, maka kegiatan Rubadubi semuanya kembali normal seperti biasa. Nilai dongeng ya, ikut baca. Bisa begitu. Tapi bukan berarti setiap baca harus selalu kencang. Enggak kayak gitu. Jadi kalau kita cuma latihan untuk melancarkan komunikasi, untuk melancarkan dedikasi dalam dan Membaca adalah jendela dunia. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa Rubadubi adalah rumah yang memiliki jendela dunia dan juga rumah yang menjadi semangat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi adik-adik di Kampung Dungus Biuk.
Meskipun tidak mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah setempat, baik secara fisik maupun materi, hal tersebut tidak membuat TDD, rekan-rekan guru, dan juga keluarganya bersedih dan patah semangat. Tujuan didirikannya Rubadubi adalah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak-anak di luar sekolah. Selain itu, keterbatasan fasilitas sekolah yang ada di Kampung Dungus Biuk juga membuat Rubadubi harus selalu hadir untuk membersamai kegiatan anak-anak di Kampung Dungus Biuk. Karena terbatasnya fasilitas yang ada di sekolah, membuat adik-adik di Rubadubi sedikit sekali memperoleh pendidikan yang bersifat non-akademik. Beberapa kegiatan di Rubadubi, yang pertama itu read aloud atau membaca nyaring, di mana kegiatan ini memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk membaca dengan suara lantang dan jelas di hadapan rekan-rekannya dengan buku bacaan yang mereka sukai. Beberapa saat kemudian, si kancil datang menghampiri teman-temannya. Hai binatang kecil, dari mana saja kamu? Selalu bersibuk bersolek. Sibuk bersolek. Sibuk bersolek. Kecuali keleting kuning setiap hari keleting kuning di sungai. Disuruh menyelesaikan pekerjaan rumah. Udah, kasih tepuk 3 untuk Rehan. Read aloud atau membaca nyaring adalah salah satu program yang dibuat oleh Teh Dede untuk adik-adik di Rubadubi. Read aloud adalah metode mengajarkan membaca yang paling efektif untuk adik-adik di Rubadubi. Karena dengan metode ini, kita bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, rasa percaya diri adik-adik juga dibangun dengan membaca nyaring di hadapan teman-temannya. Siapa yang berani menantang? Ayo, siapa yang berani? Yang kedua yaitu dongeng. Dongeng ini melatih anak-anak untuk lebih percaya diri dengan membawakan sebuah cerita menggunakan media buku, boneka jari, boneka tangan, atau bahkan dengan media wayang. Mengajarkan adik-adik membaca dongeng dengan kreatif menggunakan media boneka tangan, boneka jari, dan juga lain sebagainya. Di program dongeng ini, adik-adik juga dilatih konsentrasi dan fokus mereka dengan cara TDD memberikan pertanyaan kepada adik-adik yang mendengarkan rekannya bercerita di depan. Jangan merusak buku, berlari sekencang-kencangnya untuk bersembunyi. Mana sembunyinya? Selain itu, adik-adik yang berhasil menjawab juga diberi hadiah supaya mereka lebih antusias untuk mendengarkan teman-temannya dan menjawab pertanyaan dari TDD. Yang ketiga yaitu nonton bareng atau nobar. Nah, kegiatan nonton bareng ini biasanya dilakukan 1 bulan sekali, di mana adik-adik Rubadubi semuanya akan menonton film yang ditayangkan secara seksama. Kemudian setelah itu mereka akan menyampaikan pesan atau inti dari film yang ditonton di hadapan rekan-rekannya. Meskipun hujan turun pada sore hari ini, adik-adik tetap bersemangat untuk menambah wawasan mereka dengan datang ke Rubadubi untuk menonton film bersama teman-teman mereka.
pentas, kelompok Jasjus, kelompok Tijus. Harus ngapain masing-masing kelompoknya? Aku Dede. Menonton film juga bisa mendukung kegiatan eksplorasi adik-adik, meningkatkan kreativitas, juga memperbanyak kosakata yang sudah adik-adik punya. Yang keempat yaitu program literasi lingkungan. Nah, literasi lingkungan ini adalah program baru di tahun 2021 yang fokusnya yaitu menerapkan bacaan yang mereka dapatkan dari buku, dari koran, dari majalah tentang lingkungan atau tentang kesehatan, kemudian mereka terapkan di kegiatan atau aktivitas Rubadubi, seperti misalnya mengolah sampah plastik menjadi sebuah karya, atau juga meningkatkan ketahanan pangan dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan dan lain-lainnya. Dalam program literasi lingkungan kali ini, adik-adik diajarkan untuk membuat tas dari sisa-sisa plastik es yang mereka minum. Selain itu, adik-adik diajarkan meningkatkan ketahanan pangan dengan menanam sayuran di kebun. Tidak hanya diajarkan cara menanam yang baik dan benar, adik-adik juga diajarkan bagaimana cara membuat pupuk, fungsi pupuk, dan macam-macam jenis pupuk. Tapi bedanya dengan kemarin, kita belum mendapat pengetahuan tentang pupuk yang baik dan pupuk yang bisa diolah sendiri atau bisa kita beli. Nah, sekarang makanya kita pelajari tentang pupuk dulu biar nanti tanamannya tumbuh dengan subur. Kalau kenal kegiatan unggulan di Rubadubi dan juga kegiatan tahunan yaitu ada dua. Yang pertama kegiatan pentas seni, yang biasanya kegiatan pentas seni ini digabungkan dengan penampilan TPQ dan juga adik-adik PAUD. Dan pentas seni Rubadubi ini umumnya menampilkan ragam kegiatan seni dan budaya. Sebagai orang Sunda, Rumah Baca Dungus Biyuk mengajarkan adik-adik untuk melestarikan budaya dengan mempelajari alat musik tradisional Jawa Barat, yaitu angklung. Tidak hanya angklung, Rubadubi juga mengajarkan adik-adik budaya-budaya yang lainnya selain musik, misalnya tarian. Dan pentas seni Rubadubi ini umumnya menampilkan ragam kegiatan seni dan budaya seperti musik angklung, tarian tradisional meliputi tarian jaipong, tarian saman, tari piring, dan lain sebagainya. Setiap tahunnya secara rutin, adik-adik dari Rubadubi menampilkan apa yang sudah mereka pelajari di dalam sebuah pentas seni yang biasanya diadakan bersama dengan wisuda adik-adik dari PAUD Darul Iman yang juga bagian dari Rubadubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan tentunya menjadi bumbu di dalam sebuah perjuangan dalam mengajar adik-adik di Rubadubi. Namun, kesulitan-kesulitan tersebut tidak pernah sedikit pun membuat Teh Dedeh dan rekan-rekan menyerah dalam memberikan pendidikan kepada adik-adik di Dungus Biyuk. Hal itu juga dilakukan karena banyak orang tua dan orang sekitar yang meletakkan harapannya kepada Rubadubi.
Harapannya buat Rubadubi semoga lebih tambah maju, lebih sukses, dan semoga anak-anak bisa lebih banyak masuk ke Rubadubi ini, bisa ikut. Dan juga Rubadubi adalah rumah baca kedua dari sekolah supaya anak-anak lebih pintar dari sekolah masuk ke Rubadubi ini. Harapan sekaligus pesan saya ke pemerintah khususnya untuk bisa lebih peduli kepada kegiatan di masyarakat khususnya di Kampung Dungus Biuk untuk bisa mendukung seluruh kegiatan, hadir dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di Rubadubi, dan khususnya memang perhatian pemerintah untuk membantu melengkapi kebutuhan koleksi buku bacaan, karena buku itu harus terus terupgrade setiap bulannya supaya informasi yang mereka dapatkan tidak mengalami pengulangan informasi gitu, supaya terus bertambah, terupgrade pengetahuan dan juga wawasannya. Dan juga saya berharap sekaligus berpesan kepada adik-adik di Rubadubi untuk selalu semangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus menjaga diri dari perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, harus bisa memilah mana yang boleh kita ambil dan mana yang tidak, sehingga kedepannya generasi di Kampung Dungus Biuk khususnya adik-adik binaan yang kami bina di Rubadubi bisa menjadi generasi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan visi dari Rubadubi. Pendidikan yang baik dan hebat tidak selalu hadir dalam sebuah sekolah dengan fasilitas yang baik. Namun pendidikan yang hebat datang dari kemauan dan kegigihan dalam diri sendiri.